tidak memberikan segala hal yang kita inginkan, tetapi Ia sungguh telah menggenapkan apa yang Dia janjikan, yaitu bahwa Ia akan memimpin hidup kita ke jalan yang membuat kita semakin dekat kepada Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Chandra Gunawan kembali menyapa Anda melalui renungan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan bersama-sama memikirkan mengenai apa yang menjadi tanda utama dari seseorang yang sudah sungguh-sungguh berada di dalam Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari surat Galatia pasal yang kelima ayat 23 sampai dengan 22 sampai dengan 23 maksud saya. Saya akan membacakan bagi jemaat sekalian, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh orang-orang Kristen adalah apakah yang menjadi tanda atau bukti bahwa seseorang sudah sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Nah, ini adalah pertanyaan yang penting oleh karena kita ingin dan kita seringkali berharap bahwa kita memiliki kepastian bahwa kita sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tentu hal ini tidak salah. Ini adalah hal yang perlu kita terus gumulkan dalam hidup, terus mengevaluasi, bertanya apakah kita sudah sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita sebuah jawaban dari pertanyaan tadi. Apa yang menjadi tanda bahwa seseorang sudah ada di dalam Tuhan? Tentu yang menjadi tanda yang paling jelas, yang paling kelihatan adalah kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ini adalah tanda yang paling jelas yang kita bisa rasakan. Alkitab menggambarkan kepada kita bahwa Roh Kudus seperti angin. Nah, gambaran ini seringkali digunakan untuk memperlihatkan bahwa Roh Kudus memiliki kuasa yang dahsyat, kuasa dari Allah sendiri. Tetapi ia juga digambarkan seperti angin oleh karena walaupun ia tidak kelihatan, tetapi karyanya dalam kehidupan manusia dapat dirasakan. Dan tentu kita sekarang bertanya bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus hadir dalam kehidupan Anda dan saya. Nah, maka Rasul Paulus menolong kita mengerti bahwa jika Roh Tuhan hadir dalam kehidupan Anda dan saya, maka ada sesuatu yang dihasilkan. Nah, sesuatu yang dihasilkan oleh karena kehadiran Roh Tuhan dalam diri kita, itulah yang disebut sebagai buah-buah Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sering kali berpikir bahwa tanda kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan seseorang sering kali bersifat lahiriah dan bisa dilihat oleh mata. Misalnya saja kerajinan seseorang di dalam melayani, ketekunan seseorang di dalam katakanlah beribadah kepada Tuhan. Nah, semua hal tadi memang bisa menunjukkan kesejatian iman seseorang. Tetapi kita tidak dapat memastikan bahwa hal-hal yang bersifat lahiriah tadi otomatis memperlihatkan bahwa Roh Tuhan ada di dalam diri orang tersebut. Nah, Rasul Paulus sendiri dia memperlihatkan kepada kita bahwa buah atau tanda Roh Tuhan hadir di dalam kehidupan seseorang bentuknya bersifat internal, tidak eksternal. Kita membaca di dalam Alkitab bahwa buah Roh Kudus, artinya kalau Roh Kudus tinggal dalam diri seseorang, buahnya, tandanya adalah, Alkitab berkata, kasih. Nah, kasih adalah bagian daripada karakter.
itu adalah bagian daripada sikap hidup orang percaya, di mana dia memiliki kerelaan untuk berbagi hidup, untuk mengorbankan sesuatu di dalam dirinya bagi orang lain. Nah, itu adalah kasih. Nah, ini adalah karakter. Begitu juga dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan penguasaan diri, kebaikan, kemurahan. Nah, semuanya itu bersifat internal, bersifat karakter yang ada di dalam kehidupan seorang Kristen. Dan itulah sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin mengetahui apakah roh Tuhan hadir dalam diri kita, maka jawabannya adalah ada perubahan karakter di dalam diri orang yang Roh Kudus hadir di dalam diri orang tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah waktu yang baik bagi kita untuk mengevaluasi diri kita. Apakah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ada perubahan-perubahan hidup di dalam diri kita? Ada karakter yang diubahkan Tuhan dalam hidup kita. Dan salah satu tanda ciri dari kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan seseorang adalah perubahan-perubahan dalam karakter orang tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tentu percaya bahwa jika seseorang betul-betul percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus hadir di dalam diri dia. Dan sekarang kita belajar, jika Roh Kudus hadir dalam diri kita, maka hidup kita tidak akan sama lagi. Hidup kita akan berbeda. Karakter kita akan diubahkan oleh Tuhan. Sudahkah kita memiliki karakter yang berubah? Mari kita datang kepada Tuhan, berdoa, memohon supaya kita boleh mengalami perubahan hidup setiap hari, semakin baik dan semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati jemaat sekalian.